Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Tegalrejo. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basuki. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Tegalrejo 1 ini. Hari ini pada acara MPLS saya akan membawakan materi tentang sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata, diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Adiwiyata berasal dari dua kata, yaitu adi, yang artinya besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan wiyata mempunyai arti tempat, di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, baik, dan indah, di mana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Secara umum, tujuannya yaitu membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan secara khusus, tujuannya yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip dasar program adiwiyata yang pertama adalah partisipatif, yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen yang meliputi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya. Yang kedua, berkelanjutan. Artinya seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara menyeluruh atau komprehensif. Nah, komponen adiwiyata, untuk mencapai tujuan adiwiyata ada 4 komponen yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Program komponen itu adalah kebijakan berwawasan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana pendukung, serta ramah lingkungan. Untuk mewujudkan konsep itu, ada beberapa konsep, salah satunya adalah konsep 5R yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replan. Recycle atau mendaur ulang adalah satu kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang yang mana prinsipnya adalah kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contoh adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Yang kedua, reuse atau penggunaan kembali, yaitu satu kegiatan yang menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Sebagai contoh, kantong plastik atau kantong kertas yang umumnya didapat dari hasil kita berbelanja. Sebaiknya tidak dibuang, tetapi dikumpulkan untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. Kemudian reduce atau pengurangan adalah kegiatan mengurangi pemakaian atau pola perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya menggunakan alat-alat makan
atau alat-alat dapur yang tahan lama dan berkualitas sehingga memperpanjang masa pakai. Atau produk isi ulang, sering disebut dengan refill. Produk yang dipakai seperti aqua galon, tinta printer, serta bahan rumah tangga seperti deterjen, sabun, minyak goreng, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi bertumpuknya sampah di rumah kalian. Kemudian yang berikutnya yaitu replace atau penggantian, yaitu kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya, mengubah menggunakan kantong plastik atau kantong kertas untuk berbelanja dengan membawa tas sendiri dari rumah yang terbuat dari kulit atau kain. Jadi ketika kalian berbelanja tidak meminta kantong tas dari plastik atau sering disebut dengan kresek untuk membawa barang belanjaan itu, tapi membawa tas sendiri dari rumah sehingga tidak menambah beban daripada sampah tadi. Kemudian replant atau penanaman kembali adalah kegiatan melakukan penanaman kembali. Contohnya melakukan kegiatan kreatif seperti membuat pupuk kompos dan berkebun di pekarangan rumah. Dengan menanam beberapa pohon, lingkungan akan menjadi indah dan asri. Hal ini dapat mengurangi suhu yang semakin lama semakin tinggi, sehingga kalian pada tingkat lingkungan mikro, yaitu di rumah, dapat ikut kontribusi untuk menyumbang oksigen yang ada di bumi Indonesia ini. Kalau kita lihat pada masa pandemi ini, oksigen semakin berkurang, semakin banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit terkena infeksi dari virus corona. Nah, dengan kalian melakukan replant atau menanam kembali di lingkungan rumah kalian, otomatis kalian ikut menyumbang keberadaan lingkungan yang hijau dan sehat, yang sejuk, karena tanaman itu dapat memproduksi oksigen. Dari hal itu, ada konsep lain daripada adiwiyata, yaitu hemat energi. Apa itu hemat energi? Hemat energi adalah kewajiban kita untuk yang selalu berhemat dalam mengelola sumber energi yang ada di bumi ini, utamanya dalam pemakaian listrik. Hemat energi sering disebut dengan konservasi energi, yaitu tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan menggunakan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi yang lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi adalah unsur yang penting dari sebuah kebijakan energi. Penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan metode produksi serta energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini dapat mengurangi naiknya biaya energi dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Selain itu, dengan mengurangi emisi, penghematan energi merupakan bagian yang penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim, atau disebut dengan global warming kalau sekarang, pemanasan global, di mana bumi kita sudah semakin sakit karena energi yang digunakan oleh manusia di bumi ini semakin hebat. Hal ini dapat menyebabkan lubang ozon pada atmosfer kita.
Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui dengan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan merupakan cara yang lebih ramah, yaitu ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi itu sendiri. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, misalnya menggunakan air secukupnya. Jadi baik di rumah maupun di sekolah nanti, ketika kalian menggunakan air, gunakan secukupnya. Jadi ketika berwudu misalnya, airnya tidak perlu terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, cukup yang sedang saja. Itu akan termasuk penghematan energi. Berikutnya adalah menutup keran setelah air di bak atau ember penuh. Setelah kalian menggunakan air dari keran, kalian keluarkan, ditampung di ember atau bak, lalu tutup bila sudah penuh. Jangan ditinggal pergi atau bahkan lupa sampai air melimpah keluar. Kemudian yang berikutnya, tidak menggunakan lampu di siang hari. Jadi jangan menyalakan lampu di satu ruangan apabila siang hari. Karena pada siang hari cahaya dari matahari, jika nanti ruangannya sudah cukup dibuat dari jendela, pintu, maka energi atau sinar matahari akan menerangi ruangan itu. Jadi tidak perlu menghidupkan lampu lagi. Kemudian segera matikan lampu atau alat listrik bila sudah tidak digunakan. Banyak dari kita yang juga menganggap sepele hal ini, sehingga kontribusi terhadap penggunaan energi ini akan semakin berkurang apabila kita sering bersikap tidak peduli atau cuek terhadap lingkungan kita, terutama dalam hal penggunaan energi. Bila kalian melihat siang hari lampu masih menyala, ya segera matikan. Kemudian menggunakan panas matahari untuk mengeringkan baju. Banyak dari kita ketika hujan, matahari belum begitu muncul karena tertutup mendung, maka baju atau celana kita yang basah kita keringkan menggunakan setrika listrik. Hal ini tentu akan menambah penggunaan energi itu. Kemudian membuat ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara sehingga tidak perlu menggunakan kipas angin atau AC. Ya, dari rumah yang baik adalah rumah yang banyak jendelanya, aerasi untuk pergantian udara itu bagus. Itu adalah yang ramah lingkungan. Jadi semakin kecil kita menggunakan listrik, maka semakin besar kontribusi kita terhadap penghematan energi. Jadi berbanding terbalik penggunaan dengan kontribusi. Sehingga perlu sekali hal ini diperhatikan di lingkungan manapun, baik di rumah maupun di sekolah nanti. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, maka saya akan memberikan satu tugas di rumah, yaitu untuk menilai keterampilan kalian dengan menggunakan dasar recycle, reuse, replace, dan replan tadi. Maka dapat meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga. Untuk itu tugas yang kalian buat adalah buatlah satu karya yang dapat dimanfaatkan dari bahan bekas yang sudah tidak terpakai. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada gambar di mana tanaman ini menggunakan pot yang dibuat dari bahan-bahan bekas. Apa saja? Misalnya dari botol aqua, misalnya dari kardus, dari kayu yang sudah tidak terpakai. Bisa dihias, kemudian dijadikan bahan yang bisa dipakai. Tidak hanya tertutup pada pot saja,
Bisa tas misalnya, bisa dompet, bisa apa saja. Jadi buat nanti karya itu di rumah, kemudian kalau sudah selesai besok bisa dikumpulkan di sekolah. Kalau nanti bisa ke sekolah, kalau tidak ya nanti bisa dikirim melalui link yang sudah disediakan. Demikian saja pertemuan pada hari ini. Yang perlu kalian perhatikan, tetap saja jaga kesehatan. Dan jangan lupa protokol kesehatan selalu dipakai dimanapun kalian berada. Nun wal qalami wa mayasturun nasru minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.